Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu malam yang sunyinya lebih tajam daripada suara langkah penjaga kota Baghdad, Abu Nawas duduk sendirian di bawah lampu minyak yang hampir padam, memandangi bayangannya sendiri di dinding rumah kecilnya. Ia baru saja pulang dari majelis ilmu, tempat banyak orang berbicara panjang tentang kebenaran, tetapi sedikit sekali yang mau mendengarkan. Dalam keheningan itu, ia bergumam bahwa manusia sering kalah bukan karena tidak tahu jawaban, melainkan karena terlalu takut pada jawaban yang jujur. Ia belum tahu bahwa keesokan harinya, kalimat sederhana itu akan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi harinya, kota Baghdad gempar oleh pengumuman istana. Raja memerintahkan diadakannya sayembara tebakan selama 3 hari berturut-turut. Siapapun yang mampu menjawab semua tebakan dengan benar akan diberi hadiah besar, tetapi siapa yang gagal setelah berani maju akan menanggung hukuman sesuai keputusan raja. Banyak orang tertarik, bukan karena yakin akan menang, melainkan karena ingin mencoba nasib. Abu Nawas mendengar kabar itu dari seorang penjual roti, dan ia hanya tersenyum tipis, sebab ia tahu bahwa sayembara semacam itu jarang bertujuan memberi hadiah, melainkan lebih sering untuk menguji atau menjatuhkan. Hari pertama sayembara dimulai di alun-alun istana. Para cendekia, penyair, ahli hitung, dan ahli hukum berdiri berjejer menunggu giliran. Tebakan pertama terdengar sederhana, yaitu tentang sesuatu yang dimiliki semua orang tetapi jarang digunakan dengan benar. Banyak yang menjawab akal, waktu, dan lisan, tetapi semuanya ditolak karena dianggap terlalu umum. Ketika Abu Nawas maju, ia tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, apakah sesuatu itu tetap menjadi milik seseorang jika ia tidak pernah menggunakannya? Raja mengangguk. Abu Nawas lalu menjawab bahwa yang dimaksud adalah kesadaran, sebab setiap orang memilikinya, tetapi sedikit yang benar-benar menggunakannya sebelum berbicara dan bertindak. Jawaban itu diterima, dan hadirin mulai memperhatikan lelaki berpakaian sederhana itu. Hari kedua lebih berat. Tebakan kedua diajukan oleh penasehat istana yang terkenal cerdas dan kejam dalam logika. Ia bertanya tentang sesuatu yang semakin dibagi justru semakin bertambah. Banyak yang menjawab ilmu dan kebaikan, tetapi penasehat itu menolak dengan alasan jawaban tersebut sudah terlalu sering digunakan. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa yang dimaksud adalah beban kesalahan. Semakin seseorang membaginya dengan orang lain melalui fitnah dan tuduhan, semakin besar pula beban itu kembali kepadanya. Jawaban itu membuat suasana berubah tegang, sebab sebagian pejabat merasa seperti sedang bercermin. Hari ketiga adalah puncaknya. Tebakan terakhir tidak diumumkan sebelumnya, dan raja sendiri yang akan mengajukannya. Raja berkata bahwa ia memiliki sebuah keputusan yang jika diumumkan akan dianggap adil oleh setengah rakyat dan zalim oleh setengah lainnya. Ia bertanya bagaimana cara mengetahui apakah keputusan itu benar sebelum diumumkan. Banyak peserta terdiam, sebab pertanyaan itu menyentuh inti kekuasaan. Abu Nawas maju perlahan, lalu berkata bahwa keputusan yang benar tidak perlu diuji dengan suara terbanyak, melainkan dengan siapa yang paling berani menerima akibatnya. Jika raja bersedia menerima dampak terburuk dari keputusannya sendiri, maka keputusan itu layak disebut adil.
Jawaban itu membuat alun-alun senyap. Raja tidak segera menjawab, tetapi wajahnya berubah, seolah ia sedang melihat dirinya sendiri dari sudut yang selama ini ia hindari. Setelah beberapa saat, Raja mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenang sayembara. Namun, sebelum hadiah diberikan, Raja mengajukan satu tebakan tambahan tanpa hadiah, sebuah tebakan yang menurutnya lebih penting daripada semua yang sebelumnya. Raja bertanya apa yang paling berbahaya bagi seorang penguasa. Banyak orang menjawab pemberontakan, kemiskinan, dan musuh dari luar negeri. Abu Nawas menjawab bahwa yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Jawaban itu membuat sebagian hadirin terkejut, sebagian lagi takut, dan sebagian diam karena merasa tersentuh. Raja tidak marah. Ia justru menghela napas panjang dan berkata bahwa selama ini ia mencari orang pintar, padahal yang ia butuhkan adalah orang jujur. Hadiah tetap diberikan, tetapi Abu Nawas hanya mengambil secukupnya untuk hidup sederhana. Sisanya ia minta dibagikan kepada orang-orang miskin di kota. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana, banyak orang mengikutinya dengan pandangan kagum. Ia tidak menjadi pejabat, tidak pula tinggal di istana. Ia kembali ke rumah kecilnya, menyalakan lampu minyak yang sama, dan kembali memandangi bayangannya di dinding. Kali ini ia tersenyum, sebab ia tahu bahwa tebakan paling jitu bukanlah yang membuat seseorang menang di hadapan raja, melainkan yang membuat seseorang berani jujur kepada dirinya sendiri. Kisah itu pun menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai cerita tentang kemenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa kecerdikan sejati adalah keberanian menggunakan akal untuk membela kebenaran, meski tidak semua orang siap menerimanya. Setelah sayembara 3 hari itu berakhir, Abu Nawas mengira hidupnya akan kembali seperti sedia kala, penuh kesederhanaan dan percakapan ringan di sudut-sudut kota. Namun kenyataan berkata lain. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuat namanya harum di telinga rakyat, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di hati orang-orang yang selama ini hidup dari pujian palsu dan keputusan yang tak pernah dipertanyakan. Beberapa pejabat istana mulai merasa bahwa keberadaan Abu Nawas, meski tanpa jabatan, telah menjadi cermin yang terlalu jujur bagi wajah mereka sendiri. Dari sinilah ujian yang sesungguhnya dimulai, bukan lagi berupa tebakan lisan, melainkan jebakan nyata dalam kehidupan. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk bersama beberapa anak yatim di pelataran masjid, seorang utusan istana datang membawa pesan rahasia. Ia mengatakan bahwa raja meminta Abu Nawas hadir secara diam-diam pada malam hari, tanpa pengumuman dan tanpa pengawalan resmi. Abu Nawas memahami isyarat itu. Jika panggilan dilakukan secara tersembunyi, berarti ada perkara yang tidak ingin diketahui banyak orang. Dengan langkah tenang, ia memenuhi panggilan tersebut, meski ia tahu bahwa malam sering kali menjadi saksi bagi keputusan yang paling berbahaya. Di ruang kecil di balik aula istana, raja menyambut Abu Nawas bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang sedang diliputi kegundahan. Raja berkata bahwa sejak sayembara itu, ia mulai meragukan banyak laporan dan nasihat yang selama ini ia terima. Ia merasa dikelilingi oleh kata-kata manis yang sulit dibedakan dari racun halus. Raja kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, bukan sebagai tebakan resmi, melainkan sebagai permintaan tolong.
Ia bertanya bagaimana cara mengetahui siapa yang benar-benar jujur di sekitarnya tanpa menimbulkan kekacauan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta izin untuk mengajukan sebuah rencana yang tampak aneh. Ia mengusulkan agar raja mengumumkan sebuah kebijakan palsu yang terdengar menguntungkan para pejabat, tetapi merugikan rakyat, lalu melihat siapa saja yang mendukungnya tanpa bertanya. Menurut Abu Nawas, orang yang benar-benar setia pada keadilan akan bertanya, bukan langsung memuji. Raja terkejut dengan usulan itu, tetapi akhirnya setuju, sebab ia sadar bahwa kebenaran jarang muncul tanpa pengorbanan. Keesokan harinya, kebijakan palsu itu diumumkan. Reaksi istana persis seperti yang diperkirakan Abu Nawas. Banyak pejabat langsung menyatakan dukungan dengan wajah berseri, sementara hanya segelintir yang menunjukkan keraguan. Namun di luar dugaan, beberapa orang justru datang kepada Abu Nawas secara sembunyi-sembunyi, memintanya membujuk raja agar kebijakan itu tetap dijalankan. Mereka beranggapan bahwa Abu Nawas kini memiliki pengaruh besar. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa ujian kecerdikan telah berubah menjadi ujian karakter. Para pejabat yang merasa terancam akhirnya menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas sedang memanipulasi raja dan berambisi merebut kekuasaan secara perlahan. Isu itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga sebagian rakyat yang belum mengenalnya dengan baik. Abu Nawas mengetahui kabar itu, tetapi ia memilih diam. Ia percaya bahwa kebohongan yang dibiarkan berbicara akan menunjukkan bentuk aslinya dengan sendirinya. Raja, yang mendengar isu tersebut, memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi, kali ini dengan ujian paling berbahaya. Ia memanggil Abu Nawas di hadapan majelis tertutup dan berkata bahwa ia mendengar tuduhan berat tentangnya. Raja lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir, bukan untuk dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan pilihan. Raja menawarkan dua jalan: menerima jabatan tinggi di istana untuk membuktikan kesetiaan, atau meninggalkan Baghdad untuk selamanya demi meredakan fitnah. Aula kecil itu terasa berat. Banyak orang akan memilih jabatan untuk membersihkan nama, atau pergi untuk menyelamatkan diri. Abu Nawas memilih jalan ketiga, yang tidak ditawarkan secara langsung. Ia berkata bahwa ia tidak akan menerima jabatan, tetapi juga tidak akan meninggalkan Baghdad. Ia meminta izin untuk tetap hidup sebagai rakyat biasa, tetapi diizinkan berbicara jujur tanpa takut dihukum. Menurutnya, jika ia pergi, fitnah akan dianggap benar, dan jika ia menerima jabatan, kebenaran akan dicurigai sebagai ambisi. Jawaban itu membuat raja terdiam lama. Inilah tebakan jitu yang tidak pernah ia siapkan, sebab Abu Nawas tidak memilih di antara dua opsi, melainkan mempertanyakan keadilan dari pilihan itu sendiri. Raja akhirnya menyadari bahwa ujian paling sulit bagi penguasa bukan memilih orang yang cerdas, tetapi memberi ruang bagi kejujuran yang tidak bisa dikendalikan. Raja mengabulkan permintaan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai suara bebas Baghdad. Ia tidak memiliki jabatan, tetapi perkataannya didengar. Ia tidak memiliki pasukan, tetapi nasihatnya menembus hati. Orang-orang mulai datang kepadanya bukan untuk mencari jawaban cepat, melainkan untuk belajar bertanya dengan benar. Tahun-tahun berlalu, dan Abu Nawas menjadi bagian dari kisah kota itu sendiri.
Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang tebakan-tebakannya, orang dewasa belajar dari keberaniannya, dan para pejabat, meski enggan, terpaksa berhitung ulang sebelum membuat keputusan. Abu Nawas menua dengan tenang, tanpa kemegahan, tanpa penyesalan. Ia sering berkata bahwa hidup bukanlah soal selalu benar, melainkan berani mengakui ketika salah. Pada suatu pagi yang tenang, Abu Nawas tidak lagi terlihat di sudut-sudut kota. Orang-orang mencarinya, tetapi hanya menemukan rumah kecilnya yang kosong dan lampu minyak yang telah padam. Tidak ada pesan tertulis, tidak ada pidato perpisahan. Namun di dinding rumah itu, tertulis sebuah kalimat sederhana yang kemudian dihafal banyak orang, akal yang jujur tidak membutuhkan panggung, cukup hati yang mau mendengar. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas tidak lagi diceritakan sebagai dongeng tentang kecerdikan semata, tetapi sebagai pelajaran panjang tentang keberanian berpikir, keteguhan bersikap, dan kebijaksanaan yang lahir dari kesederhanaan. Tebakan-tebakan jitu yang ia tinggalkan bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membangunkan nurani, agar manusia tidak berhenti bertanya, terutama kepada dirinya sendiri. Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan," seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi?" tanya Hasan sambil menimbang kurma. "Sudah," jawab Abu Nawas ringan, "aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar." Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. "Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan?" Abu Nawas tersenyum, "Aku mendapatnya dalam mimpi." Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad." Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti." Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar." "Baiklah," kata Hamid dengan nada mengejek. "Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata." Abu Nawas tersenyum bijak, "Tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus." Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma,
sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini? Akan aku beri, doa agar mimpinya malam ini manis. Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu, Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang. Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. "Ah, malam yang tenang," gumamnya. "Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi. Siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih." La tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah, La menulis di papan kecil dari kayu bekas. "Mimpi adalah tamu. Jika datang, sambutlah dengan senyum, bukan keluh." Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran, dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. "Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi. Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada." Istrinya tersenyum kecil, "Hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran." "Touch, dia hanya penghibur jalanan," kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal, bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantong emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok." Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh, berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, "Hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata." Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. "Ya Allah, mimpi apa ini?" serunya. La menatap sekeliling, rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, "Nah, sudah kubilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas." Tapi Hamid tidak menjawab, La hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. "Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas?" "Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam," jawabnya tenang.
Hamid melotot, hadiah. Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata? Abu Nawas menatapnya santai, lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi? Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya, mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata. Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. Suamiku, katanya pelan, sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna. Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu. La memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. Ambillah ini. Aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Tuan Hamid. Rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka. Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas? Tanya seorang ibu penjual sayur. Benar, jawab penjual rempah, bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas. Masya Allah, timpal yang lain, memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali. Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. Assalamualaikum, Abu Nawas. Waalaikumsalam, jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu. Tertawa kecil, kalian ingin cerita? Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini. Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadarik lewat mimpi. Hasan menepuk bahu sahabatnya, itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong. Abu Nawas tertawa, kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur. Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku? Hamid menghela napas, ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang.
Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar. Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin, bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. Abu Nawas, katanya, kau tahu, sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu. Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku. La meneguk teh hangat itu pelan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar. Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku. Mencari telur di dalam air, pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Hari pun malamlah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. Hai, Abu Nawas, mana janjimu? Kata Sultan, semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman. Sembah Abu Nawas, ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur? Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya.
La tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju, tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun, La sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri.
Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan, kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku, nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang. Kata si pemuda lagi, kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Abu Nawas dan Menteri yang Zalim, bagian kedua sampai habis. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang perempuan cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim, ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Baginda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Baginda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, kata si menteri. Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu, silahkan Baginda duduk di sini, Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Baginda, katanya, sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab istri si menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. Silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. Tolong Baginda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya.
Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar, "Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar." Bak-bik-buk, darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah, dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas, meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit," lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah.
Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulunya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Puas hatiku karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat layaknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda, "lah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu, jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu,' kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya." "Setuju. Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati, badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat.
Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang akan membuatmu malu besar, lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. "Niatku sudah terlaksana," pikirnya. "Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda." Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" "Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip." Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara?"
atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong? Seluruh kerumunan terdiam. Rafik tersinggung. Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab. Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafik terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku? Abu tersenyum lebar. Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad. Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafik tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya. Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur. Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafik dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar. Orang-orang mulai berbisik. Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafik? Jadi selama ini dia yang bohong. Rafik mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli. Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafik. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan. Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafik langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. Bagaimana kau tahu itu hanya trik? Tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong.
Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, "Jangan jatuh," itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, "Tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu." Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, "Setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku." Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama.